Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Sudah 1 minggu ya, hampir. Jadi 1 minggu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, masih ada 3 anak. Jadi masih ada tanggungan untuk PTS ilmu pengetahuan alam yang belum dikumpulkan ke Bu Hertin ya, melalui link. Ada kelas 7A Mas Aknol, kelas 7B Mbak Sheila, dan kelas 7 Do Mas Ilham. Jadi mohon untuk anak-anakku semuanya, sudah saya hubungi wali kelas kalian masing-masing, tapi tetap belum ada tanggapan. Setidaknya kalau masih bingung bisa WA ke nomornya Bu Hertin. Terima kasih. Saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya kelas 7A sampai kelas 7E atas kerjasamanya, partisipasinya selama ini, terutama untuk penilaian tengah semester. Nah, untuk tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan ya, dari bulan Januari, kalau tidak salah saya mulai memberikan materi tanggal 11 Januari hari Senin, tapi belum ada tugas. Saya mulai tugas tanggal 18 Januari. Jadi jika ada yang masih belum mengumpulkan ya, nanti terpaksa nilai kalian di rapot meet nanti tetap apa adanya. Jadi saya sudah berusaha menagih di grup melalui wali kelas. Langsung juga kalau saya sudah bergabung di grup langsung saya tagih. Tapi jika kalian masih tetap tidak mau mengumpulkan, ya itu nanti risiko ditanggung masing-masing dari kalian sendiri. Ya, untuk yang lainnya Bu Hertin sangat berterima kasih atas kerjasama kalian selama ini. Nah, untuk materi berikutnya, untuk bab 3 ini ya, kita masuk ke pencemaran lingkungan ya Cah ya. Materi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Tentunya di sekitar lingkungan kalian banyak kejadian seperti ini. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya Cah ya. Nah, di sini apakah sebenarnya pencemaran itu? Ya, pencemaran atau bisa disebut juga polusi. Ya, polusi atau pencemaran itu adalah masuknya sesuatu atau makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen lainnya ya yang masuk ke dalam lingkungan sehingga akan berdampak negatif ya, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Jadi di sini pencemaran itu bisa disebabkan oleh alam itu sendiri, oleh kejadian alam itu sendiri, ataupun oleh kegiatan manusia, oleh ulah manusia itu sendiri. Jadi ada 2 penyebab. Memang asli karena alam ya, karena kejadian alam, atau memang ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Ya, jadi sehingga kualitas lingkungan turun ya. Polusi misalnya seperti di tempat kalian
sampah-sampah berserakan. Kalau ada sungai-sungai kecil itu Leca banyak sampahnya. Seharusnya tidak dibuang di situ, ya toh? Nah, seperti inilah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya. Nah, Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 1982. Nah, ini nanti pencemaran itu dibagi sebenarnya ada 4. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, tapi di sini nanti yang akan saya bahas hanya 3, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ya, kalau yang pencemaran suara itu seperti suara bising itu loh Cah, dari kendaraan-kendaraan atau dari pabrik-pabrik. Jadi suaranya berikutnya Mas. Nah, ini nanti, nah contohnya seperti ini, pencemaran air ya, seperti di gambar. Nah, airnya menjadi berwarna keruh sampai kehitaman. Nah, ini bisa jadi pabrik-pabrik ya Cahaya, seperti pabrik gudang garam itu kalian lihat sungai yang ada di sebelahnya pabrik gudang garam. Atau ini sampah-sampah dari minuman mineral, ya gelas-gelas atau botol-botol yang dibuang oleh manusia itu sendiri. Nah, pengertiannya di sini pencemaran air ya, Cah. Apa itu pencemaran air? Pencemaran badan air seperti lautan, danau, sungai, air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi sebenarnya kita sendiri ya Cah ya, kita sendiri yang mencemari air, yang mencemari air sungai, yang mencemari air laut. Seharusnya air sungai itu berwarna jernih ya, air laut itu warnanya ya tanpa ada sampah. Lah karena ulah kita sendiri, kita sebagai manusia, alah sak penake ya Cah ya. Kita tidak mau sulit-sulit misalkan melewati sungai kok setelah makan langsung dibuang. Nah, itu adalah sikap yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi itu nanti bisa kita bercermin sendiri. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik atau memang kita sudah mencemari alam lingkungan di sekitar kita. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Jadi organisme yang ada di dalam sungai, organisme yang ada di dalam laut tersebut jika kita membuang sampah sembarangan. Berikutnya Mas. Nah, penyebabnya di sini ya Cah ya. Penyebab yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien dalam mengarah pada eutrofikasi. Nah, apa Bu eutrofikasi? Itu nanti kita bahas setelah ini. Kemudian yang kedua, sampah organik seperti air comberan. Air comberan itu apa? Ya dari limbah rumah tangga kita. Biasanya setelah cuci piring, setelah cuci baju seperti itu ya. Airnya itu yang mengalir. Kemudian industri membuang berbagai macam polutan. Polutan itu yang menyebabkan, bahan yang menyebabkan polusi itu namanya polutan. Nah, seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Itu sebagai limbah produksi. Kemudian contohnya limbah pabrik yang mengalir ke sungai ya, sama seperti yang dicontohkan sungai sebelahnya
pabrik gudang garam itu loh Cah, bisa kalian lihat kalau kalian melewati sana. Kemudian pencemaran air oleh sampah. Nah, sampah kita sendiri, sampah manusia yang ada di sekitarnya. Tidak mau kesulitan ya Cah, gak gelem kangelan, langsung penake sebelah nek kali ya, langsung dibuang ke sungai tersebut. Kemudian penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan. Nah, semua ini kan yang dilakukan oleh pekerjaan manusia itu sendiri ya Cah ya. Nah, kemudian sumbernya, sumber pencemaran air, nah ini ada dua, sumber secara langsung dan sumber secara tak langsung. Pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingnya berbahaya ke sumber air terdekat. Jadi seperti sungai-sungai terdekat tadi langsung dibuang tanpa adanya pengolahan Cah. Nah, ini langsung dibuang lah ini limbah pabrik. Nah, seperti ini. Sedangkan sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah, berarti meresap ke tanah. Ya, contohnya seperti hujan asam. Nah, hujan yang ada zat sulfurnya itu loh Cah ya. Atau bisa jadi seperti limbah rumah tangga. Ya, limbah rumah tangga yang dialirkan ya di pekarangan kita sendiri, misalkan meresap ke tanah, itu juga bisa menyebabkan pencemaran. Jadi tanahnya tidak bisa subur. Nah, di sini kemudian dampaknya menimbulkan penyakit. Yang pertama, pada manusia, minum atau mengkonsumsi air yang tercemar berakibat buruk pada kesehatan. Nah, itu padahal diminum ya Cah ya. Lawang air sungai itu misalkan kalian bermain, anak-anak kecil itu bermain di situ, bisa jadi yang tidak tawar kulitnya akan kena penyakit gatal. Nah, apalagi kalau diminum dengan air yang tercemar. Nah, itu akan mengganggu kesehatan manusia. Kemudian kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun ya. Jadi polusi itu, pencemaran itu dapat merusak ekosistem. Kemudian eutrofikasi ini ya. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia ke dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Kenapa di sungai-sungai itu banyak muncul tumbuhan-tumbuhan air yang subur? Itu karena adanya air limbah ya, air limbah sehingga menyebabkan kesuburan alga atau ganggang. Terus yang terakhir gangguan rantai makanan, sama seperti rusaknya ekosistem tadi Cah ya. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan, terputusnya salah satu rantai makanan. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah pencegahannya. Bagaimana caranya mencegah pencemaran air itu? Yang pertama adalah hemat air. Yang kedua, pengolahan limbah yang lebih baik. Jadi seperti pabrik-pabrik tadi, limbahnya sebelum dibuang itu diolah dulu ya, diolah dulu. Kemudian baru dibuang. Yang terakhir, penggunaan produk ramah lingkungan. Maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut dan tidak terus menjadi polutan ya, mengurangi jumlah polusi air. Untuk pertemuan kali ini yang saya bahas pencemaran air dulu ya. Untuk minggu berikutnya pencemaran tanah dan pencemaran udara. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita tidak ada tugas dulu, tidak ada evaluasi.
pesan saya bagi yang belum mengumpulkan tugas pembelajaran, mengarang ya Cah ya, saya ingatkan mengarang belajar di rumah. Maksudnya di sini adalah kalian menceritakan pengalaman kalian selama belajar di rumah. Selama 1 tahun belajar di rumah ini rasanya seperti apa? Kalian mengarang, kalian cerita. Soalnya yang kemarin masuk ke Bu Herlin itu banyak yang keliru, hanya copy paste dari internet. Mohon diperbaiki semuanya. Untuk kelas 7A sampai 7E silakan dikerjakan kembali ya, untuk mengarang. Mengarang itu posisinya adalah kalian sendiri ya, saya. Bagaimana perasaan saya ketika saya berada di rumah? Ketika saya belajar di rumah itu seperti apa? Misalnya selama 1 tahun saya belajar di rumah lah, menggunakan saya, bukan mereka, bukan teman saya, bukan anak itu ya, tetapi menggunakan saya atau aku ya. Saya di rumah belajar membuat kue sama mama misalkan, belajar berkebun. Oleh karena itu saya senang, saya banyak menanam bunga-bunga jenis ini. Nah, seperti itu ya. Minimal 1 halaman folio ya. Silakan yang merasa ya, saya tidak nagih ya. Saya di sini nagih tapi tidak saya tagih satu persatu. Yang merasa belum tepat karangannya, silakan boleh dikumpulkan kembali 1 halaman folio ya ke sekolah. Ya. Bagaimana, paham ya anak-anakku semuanya? Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.